Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sista, apa kabar? Kembali lagi dalam program Aura Muslimah Show Up Your Beauty. Selama 30 menit ke depan, Aura Muslimah akan berbagi informasi menarik seputar lifestyle yang islami. Langsung saja kita simak Aura Muslimah Show Up Your Beauty. Aktivitas yang padat dan melelahkan terkadang membuat kita jenuh dan bosan. Sista perlu meluangkan sedikit waktu Sista untuk merenggangkan otot untuk bersantai, keluar dari rutinitas Sista. Berikut ini Aura Muslimah akan memberikan informasi tips menikmati liburan. Ini dia. Liburan merupakan momen yang tepat untuk bersantai dan rehat sejenak dari aktivitas sehari-hari. Menikmati indahnya pemandangan bisa menjadi alternatif seru untuk Sista berlibur. Beberapa tips berikut akan membantu Sista untuk menikmati liburan Sista. Biasakan untuk menentukan tanggal dan tempat liburan jauh-jauh hari. Karena selain dapat mempersiapkan semuanya dengan lebih matang, seperti membuat list tempat mana saja yang ingin didatangi atau makanan apa saja yang ingin dicicipi saat liburan nanti. Sista juga bisa mendapatkan banyak diskon tiket murah dari berbagai promo. Lumayan kan untuk menghemat budget liburan Sista. Persiapan untuk kebutuhan saat liburan nanti. Ini juga penting loh Sista, karena Sista harus tahu apa saja yang penting untuk dibawa saat liburan nanti. Hal mudahnya adalah persiapan kebutuhan primer seperti baju, alat mandi, dan obat-obatan. Kamera dan tongsis juga penting loh Sista, jangan lupa untuk mengabadikan momen-momen berhargamu saat liburan nanti. Habiskan momen berlibur dengan orang-orang yang Sista sayangi, karena saat liburan adalah saat dimana kamu bisa mendekatkan diri lagi dengan mereka. Matikan semua akses pekerjaan dan tugasmu saat liburan. Jangan sampai suasana liburanmu terganggu dengan adanya email dari bos atau tambahan pekerjaan lewat email kantormu. Nikmati tiap momen liburan berharga Sista tiap detiknya. Jangan sampai liburan Sista menjadi basi hanya karena terpaku dengan agenda dan destinasi yang itu-itu saja. Dengan tersesat di tempat liburan, Sista bisa mendapatkan banyak pengalaman baru yang berharga dan menyenangkan. Saat menikmati liburan Sista, ada beberapa hal wajib yang tentunya Sista bawa seperti make up, baju, dan juga sandal. Ada beberapa model sandal yang bisa Sista kenakan, namun jika Sista ingin berkreasi dengan sandal yang Sista miliki, berikut ini Aura Muslimah memiliki tutorial mempercantik sandal lama Sista. Ini dia. Sandal adalah salah satu model alas kaki yang terbuka pada bagian jari kaki atau tumit pemakainya. Jika Sista merasa bosan dengan sandal Sista, karena sudah tidak modis lagi, Sista tidak perlu membuangnya. Sista bisa menghias sandal yang Sista miliki sesuai dengan keinginan Sista. Seperti tutorial samar sandal berikut, yang bisa membuat kaki Sista terlihat cantik dengan hiasan pita yang lucu. Alat dan bahan yang Sista perlukan hanyalah sandal, kain furing, kain perca berwarna hitam, lem, dan manik-manik mutiara. Caranya, buat pola yang membentuk seperti pita pada kain furing yang dipaskan pada sandal. Kemudian, potong pola yang telah Sista buat menjadi dua bagian. Letakkan potongan kain furing pada kain yang Sista siapkan. Kemudian, potong kainnya sesuai pola kain furing, tetapi lebihkan 1 cm pada tepi kain. Beri lem pada tepi kain, setelah itu lipat dan tempelkan ke bagian belakang. Lalu tambahkan dan lem kain untuk menutupi objek bagian belakang. Setelah itu, lipat kain menyerupai pita. Lem bagian belakang pita dan lapisi pita dengan kain yang serupa dengan kain bagian luar yang berfungsi untuk merekatkan pita. Berikan lem pada bagian depan sandal dan tempelkan pada area itu. Tempelkan manik-manik mutiara pada pita dengan lem dan selesai. Kini, sandal lama milik Sista seperti baru lagi dan bahkan terlihat lebih indah.
Bagaimana Sista mudah dan simpel bukan? Jika Sista memiliki kreasi ala Sista sendiri, Sista dapat berbagi dengan Aura Muslimah. Caranya kirimkan foto tutorial kreasi Sista ke fanpage Facebook atau Twitter Aura Muslimah. Jangan kemana-mana Sista karena Aura Muslimah masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah bersinar di Aura Muslimah, show up your beauty. Berikut ini, Aura Muslimah akan memberikan informasi wanita muslimah yang multi-talented. Ia dikenal sebagai entrepreneur, trainer, coach, mentor, dan entertainer. Siapakah dia? Ini dia Febrianti Almira. Febrianti Almira atau akrab dipanggil Pepeo, seorang wanita yang lahir di Bandung 26 Februari 1991. Kedua orang tua Febrianti merupakan para entertainer. Ayahnya, Sudrajat P. Hutapea, sangat menekuni bidang musik. Ibunya, Neni Mardianti, adalah seorang penyanyi senior dengan genre jazz. Hasilnya, Febrianti tumbuh menjadi seorang anak yang berjiwa seni. Sejak di bangku sekolah, Febrianti melebarkan sayapnya di dunia tarik suara. Tidak puas hanya dalam bidang tarik suara, Febrianti mencoba mengadu keberuntungan dalam berbagai kompetisi. Salah satunya adalah School of Joy, kompetisi marketing untuk anak SMA sekota Bandung. Pada tahun 2008, Febrianti dinobatkan menjadi juara 1 Junior Marketing of the Year. Tepat di bangku kelas 3 SMA, Febrianti mengeksplorasi kemampuannya di bidang broadcasting. Febrianti mengawali karir announcernya di OS Radio Bandung. Program siaran pertamanya adalah OS School setiap hari Minggu pagi. Febrianti resmi menjadi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung pada tahun 2009. Mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setahun setelahnya, Febrianti memutuskan untuk berjilbab. Di kampus, Febrianti berkawan dengan banyak komunitas. Memang hobinya untuk bergabung dan memperluas networking. Membentuk event organizer bernama Mary Creative. Pada tahun 2011, Febrianti kembali memasuki dunia broadcast, namun kali ini Febrianti bergabung dengan Ardan Group Radio. Siaran pertama dalam program request lagu Indonesia Kamu, mantap berjilbab sambil siaran dibarengi dengan kemantapan untuk memulai belajar wirausaha. Usaha pertama yang dirintisnya adalah Freezy Breezy Frozen Yogurt. Usaha pertama Febrianti tidak berjalan semulus teori yang dipelajari. Freezy Breezy harus ditutup pada bulan September 2010. Beberapa bulan kemudian, dengan uang yang tersisa, Febrianti membangun usaha yogurt kaki lima. Berbekal sisa semangat yang hampir padam, usaha terus dijalankan. Beberapa bulan kemudian, usaha tersebut memberikan hasil. Febrianti pun meraih berbagai macam penghargaan, dinobatkan menjadi The Ambassador of Business Entrepreneur UPA 2011. Tepat di tahun 2012, Febrianti mendapatkan beasiswa dari Jarum Beasiswa Plus. Febrianti dinobatkan menjadi Best One Jarum Angkatan 27 bersama 487 orang lainnya se-Indonesia. Febrianti memperoleh pelatihan soft skill luar biasa. Sekarang Febrianti masih melanjutkan studi S1-nya. Meskipun masih terbilang muda, Febrianti memiliki multi-profession sebagai entrepreneur, trainer, coach, mentor, dan entertainer. Tak puas di bidang tarik suara, broadcast, dan kewirausahaan, Febrianti kemudian mengepakkan sayapnya lebih lebar lagi dengan menulis sebuah buku yang berjudul Be a Great Muslimah yang sudah terbit pada Februari 2013. Saat ini, Febrianti kerap menjadi pembicara di berbagai acara di kota Bandung dan sekitarnya. Febrianti dikenal sebagai inspirator muslimah hijrah oleh khalayak karena ia selalu memberikan motivasi kepada muslimah-muslimah untuk berhijrah menuju kebaikan. Tentunya karena ia sendiri seorang muslimah hijrah. Ia benar-benar meninggalkan dunia lamanya yang penuh gemerlap dunia dan memaksimalkan diri di jalan yang Allah ridhoi. Dengan prestasi yang PPO miliki, semoga kita bisa terinspirasi untuk menunjukkan bakat yang kita miliki pada dunia.
Selain informasi tadi, Aura Muslimah memiliki informasi yang islami, yaitu profesi wanita yang tidak akan tersaingi pria. Ini dia. Telah lahir banyak wanita ke dunia ini. Dari sekian banyak wanita, tidak sedikit dari mereka yang memiliki potensi yang begitu besar. Dari potensi yang besar itu, menjadikan banyak wanita yang kurang memahami akan jati dirinya menjadi lupa daratan sehingga menuntut persamaan gender. Hal ini terjadi karena bedanya persepsi akan kemuliaan seorang wanita dalam kehidupan. Padahal sesungguhnya Allah telah memposisikan wanita pada berbagai macam kedudukan yang begitu mulia. Dengan pintu-pintu inilah, Allah menghantarkan para wanita mendapatkan kemuliaan dan keberhasilan dunia akhirat. Adapun profesi yang akan membawa keberhasilan yang sesungguhnya bagi wanita yaitu Allah telah berfirman pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Sebagaimana fitrah manusia diciptakan oleh Allah memiliki profesi pokok yaitu sebagai hambanya. Allah pun telah menyiapkan tugas dan aturan yang sangat menjaga muslimah saat berprofesi sebagai hambanya ini. Dengan aturan ini pula lah yang akan menjadikan ciri dan karakter muslimah bak mutiara yang begitu menarik pandangan dan mengusik hati bagi siapa yang melihatnya. Setelah seorang wanita itu menikah, maka profesinya akan bertambah menjadi istri bagi suaminya. Maka dia harus bisa menjadikan dirinya menjadi istri yang didambakan oleh suaminya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa kebahagiaan anak Adam ada 3. Salah satunya yaitu saat memiliki istri soleha. Dari hadis ini kita tahu bahwa istri soleha adalah dambaan setiap suami yang soleh. Kita harus berusaha mampu mewujudkan sebagai istri soleha yang memenuhi kewajiban-kewajiban dan menepati hak-hak yang harus diberikan kepada suaminya. Allah telah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, sebab itu maka wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara. Begitu tingginya profesi istri di hadapan Allah, maka istri yang profesional akan berusaha sempurna dalam setiap amalnya dan selalu mencapai ridho dari suaminya. Setelah terlahir di rahimnya sebagai hasil dari buah cintanya, maka bertambah pula profesi sahabat muslimah sebagai ibu. Banyak dari ibu beranggapan bahwa seorang wanita bisa dikatakan ibu bila dirinya telah mampu melahirkan dari buah cintanya. Namun sesungguhnya anggapan itu merupakan paradigma yang kurang tepat. Seorang ibu hakikatnya seorang wanita yang mampu memberikan pendidikan untuk buah hatinya dan juga memberikan kasih sayang. Karena seorang ibu harus menjadi pendidik pertama bagi buah hatinya, maka calon ibu yang harus mempersiapkan diri untuk memiliki kemampuan supaya bisa membimbing buah hatinya dengan alur pendidikan yang islami. Setelah pendidikan, seorang ibu haruslah memiliki kasih sayang sebagai jembatan penghubung antara hati dirinya dengan buah hatinya. Namun yang dimaksud dengan kasih sayang di sini bukanlah fasilitas duniawi semata. Namun kasih sayang yang sesungguhnya yaitu menumbuhkan akan tujuan hidup yang sebenarnya. Apapun yang wujud dalam kehidupan ini haruslah ada tujuan yang jelas. Apapun yang wujud di hadapan mata haruslah memiliki target di saat kita membelinya. Sehingga buah hati yang dimiliki tumbuh menjadi pribadi yang selalu tepat dalam memutuskan apapun dalam kehidupannya. Tak ada yang sia-sia atas apapun yang menjadi prioritas hidupnya. Subhanallah, sesungguhnya Allah telah memberikan 3 profesi yang mulia ini bagi Sista. Marilah kita manfaatkan 3 profesi ini dengan rasa tanggung jawab yang besar dan memanfaatkan profesi ini sebagai pintu menuju surga yang begitu nyata. Setelah menyimak informasi tadi, selayaknya kita menjadi semakin bangga menjadi muslimah dan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Sista memiliki pertanyaan seputar pengetahuan Islam, Sista dapat bertanya di fanpage Facebook maupun Twitter Aura Muslimah. Dan selain informasi tadi, Aura Muslimah masih memiliki beberapa informasi yang menarik bagi Sista, seperti info kesehatan berikut yang akan memberikan tips bebas PMS. Ini dia. Sebagai wanita tentunya sudah menjadi kodrat kita dalam menerima tamu bulanan.
Tapi, tidak semua wanita bisa enjoy saat PMS alias premenstrual syndrome menyerang lo Sista. Beberapa wanita mengalami perubahan hormon seperti menjadi mudah menangis, gampang emosi, bahkan ada yang sampai mengalami perubahan fisik seperti berjerawat atau mengalami kram perut. Jika Sista mengalami hal-hal itu, Aura Muslimah memiliki tips bebas PMS. Makanan yang mengandung terlalu banyak garam bisa menyebabkan kembung dan membuat perut terasa penuh saat PMS melanda. Sementara makanan atau minuman yang mengandung alkohol bisa menyebabkan mood swing yang berujung pada perasaan depresi. Lebih baik konsumsi banyak sayur dan buah segar seminggu sebelum jadwal PMS agar tekanan darah juga menjadi lebih stabil. Emosi tidak sehat yang terjadi akibat perubahan hormon memang sangat mengganggu. Daripada cranky sendirian, lebih baik salurkan energi tersebut pada olahraga atau latihan fisik lainnya. Olahraga juga membantu menghasilkan hormon endorfin yang membuat kamu merasa bahagia. Pas untuk membangkitkan mood kamu menjadi lebih ceria. Minuman herbal memiliki manfaat sendiri dalam mengobati berbagai simptom PMS, terutama bila kamu mengalami kram perut. Minum wedang jahe untuk bisa menghangatkan perut Sista sehingga mengurangi rasa nyeri akibat kram perut. Jika Sista pecinta teh, teh hijau atau teh chamomile juga bisa membantu menenangkan syaraf yang tegang. Setelah tips bebas PMS tadi, Aura Muslimah akan memberikan tutorial make up dan hijab masa kini. Tetap di Aura Muslimah, show up your beauty. Bagi Sista yang ingin bermake up simple untuk ke kantor, Aura Muslimah memiliki tutorial make up simple dan fresh untuk ke kantor. Ini dia. Untuk tampil cantik ke kantor, Sista bisa mencoba tutorial berikut. Pertama, gunakan toner untuk membersihkan wajah Sista. Kemudian gunakan BB cream sebagai foundation. Oleskan secara merata pada wajah Sista. Gunakan compact powder agar wajah terlihat lebih cerah. Gunakan eyeshadow warna pink pastel untuk mencerahkan kelopak mata Sista. Pada ujung kelopak mata, gunakan eyeshadow warna hijau, lalu mix dengan warna coklat. Dan sapukan eyeshadow warna kuning pada ujung tulang mata. Gunakan eyeliner pensil warna hitam pada kelopak mata atas dan eyeliner warna putih pada kelopak mata bawah agar mata terlihat lebih fresh. Pada ujung kelopak mata bawah, tambahkan eyeliner hitam. Sapukan maskara untuk mempertebal bulu mata Sista. Pertegas alis mata Sista dengan menggunakan pensil alis, ratakan dengan kuat. Lalu gunakan blush on pada tulang pipi Sista. Terakhir gunakan lipstick dengan warna yang soft. Selesai. Bagaimana Sista dengan tutorial tadi? Simple bukan? Sekaligus untuk membuat penampilan Sista semakin cantik, gaya hijab simple untuk ke kantor berikut bisa menjadi pilihan berhijab Sista. Ini dia. Untuk tampil simpel saat bekerja, Sista bisa mencoba tutorial berikut. Pertama, letakkan kerudung pada kepala. Pastikan salah satu sisinya lebih pendek dari sisi lainnya. Satukan kerudung di bawah leher dengan peniti. Ambil sisi yang lebih panjang. Putar di bawah leher menutupi kepala. Terakhir, rapikan pada blazer yang Sista kenakan. Bagaimana Sista, menarik bukan? Apabila Sista memiliki kreasi hijab ala Sista, Sista dapat berbagi di fanpage Facebook maupun Twitter Aura Muslimah. Tak terasa 30 menit sudah Aura Muslimah menemani Sista di rumah. Semoga tayangan tadi dapat menjadi referensi berhijab bagi Sista. Tetap lancarkan Aura Muslimah, show up your beauty. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.